Merdeka, salam kemerdekaan dari kami memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kami juga hadir spesial dalam Berita Palembang bersama saya, Nadia Tobing. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Memeriahkan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Puluhan anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti khitanan massal. Lahan gabut di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar hingga mendekati kebun sawit warga. Polisi meringkus 2 begal yang sering menggunakan senjata api, rakitan, dan senjata tajam di Ogan Komering Ilir. Kita awali jumpa kali ini dengan informasi perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Memeriahkan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, puluhan anak di Desa Kemelak, Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti khitanan massal. Mayoritas peserta khitanan gratis ini tergolong keluarga kurang mampu. Meskipun menahan nyeri, anak-anak ini tetap semangat dan gembira mengikuti khitanan massal di salah satu rumah warga Desa Kemelak, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Panitia menyiapkan belasan tenaga medis yang bertugas melakukan khitan terhadap 70 anak. Mayoritas peserta khitan tergolong keluarga kurang mampu. Selain membantu warga kurang mampu, khitanan gratis ini untuk memeriahkan ulang tahun ke-78 kemerdekaan. Warga antusias menyambut kegiatan sosial ini karena merasa sangat terbantu. Jadi hari ini kita patut berbangga dengan keberadaan dari teman-teman Karang Taruna dari Tunas Baru Kelurahan Kemelak Timur Langit yang telah menginisiasi. Khitanan massal ini inisiatif dari Karang Taruna Tunas Baru Desa Kemelak. Selain menggelar khitanan massal, panitia juga mengadakan pemeriksaan darah gratis. Dedi Irwansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Warga Jakabaring yang menuntut masuk wilayah Kota Palembang menggelar upacara bendera ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia di tapal batas Palembang, Banyuasin. Warga berharap dapat kembali tercatat sebagai warga Kota Palembang. Ratusan warga Jakabaring menggelar upacara bendera memperingati ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dilaksanakan secara sederhana di lapangan Masjid Baitus Salam, Perumahan Gria Sumsel Sejahtera. Para pemuda, warga lanjut usia atau lansia, dan anak-anak ikut upacara dengan khidmat. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mereka berharap dapat kembali tercatat sebagai penduduk Kota Palembang. Namun, secara geografis, tempat tinggalnya masuk wilayah Banyuasin. Karena itu, warga Jakabaring mendesak Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perbatasan wilayah Palembang Banyuasin segera diterbitkan agar memperkuat status warga Jakabaring. Atas nama warga, kami menyelenggarakan peringatan HUT RI yang ke-78 ini yang berada di Masjid Baitul Salam ini, pas di lokasi perumahan GSS Sumsel Sejahtera, yang mana dalam hal ini kami atas nama warga merasa masih belum merasa kemerdekaan sepenuhnya karena di sini masih ada yang menghambat terbitnya Permendagri nomor 134 tentang perbatasan Banyuasin Palembang. Perumahan GSS ini terbagi menjadi 2. Dalam hal ini kami atas nama warga tetap berharap untuk menjadi warga Palembang karena di sini ada beberapa sekolah yang Kota Palembang seperti MAN 1, MTS 2 Palembang, Min 2, dan juga ada TK Islam Palembang. 45. Warga Jakabaring menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera menyelesaikan sengketa perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Warga telah berupaya menemui pemerintahan provinsi dan melakukan protes agar kembali masuk wilayah Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kita beralih ke informasi dampak kemarau panjang. Kekeringan melanda Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan, Komering Ulu akibat kemarau panjang. Kondisi ini diperparah terhentinya aliran air dari perusahaan daerah air minum sehingga warga mengalami krisis air bersih. Mobil water cannon penghalau massa saat unjuk rasa sengaja diisi penuh dengan air bersih oleh polisi untuk membantu warga Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Kemarau panjang mengakibatkan Batu Raja Barat kekeringan. Kondisi ini diperparah terhentinya aliran air dari perusahaan daerah air minum sehingga warga mengalami krisis air bersih. Di wilayah Oku ini sudah ada sedikit daerah yang berdampak dari kekeringan. Ada juga teman-teman masyarakat menyampaikan bahwa air pam juga beberapa hari tidak mengalir, sehingga dari Polres Oku mempunyai program peduli masyarakat dengan cara memberikan air bersih ke lokasi-lokasi yang tidak bisa ada air kekeringan. Jadi sebenarnya program ini kami sampaikan menggunakan mobil AWC water cannon, itu menggunakan mobil water cannon karena lokasi yang dijangkau tidak bisa masuk, sehingga kami menggunakan mobil kendaraan lain. Dengan kendaraan lain estafet kami pindahkan suatu bak tampung seperti yang kami sampaikan ini. Jadi bisa menjangkau ke lokasi rumah warga, dan juga di sini saat ini kami juga memberikan air ke Pondok Pesantren Azikro Batu Raja. Tugas membagikan air bersih dari rumah ke rumah dengan mobil lebih kecil. Selain rumah warga, air bersih juga disalurkan ke pesantren. Warga senang dengan bantuan air bersih karena selama kekeringan harus membeli air bersih dengan harga mahal. 6 hari sudah nggak ada air, Mbak? Berapa hari ya? 5 hari atau 6 hari ya kayaknya? 5 harian, 6 harian. Nggak ngitung soalnya. Dari mana, Beli satu tekmon biasanya. Berapa tuh? Satu tekmon biasanya 75-an. 75. Satu temon ukuran Kayak 1000 liter kayaknya. 1000 liter. itu bisa memenuhi berapa hari tuh? Tergantung pemakaian. Alhamdulillah kami dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Murid Azikro sangat berterima kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu atas bantuan air bersih yang alhamdulillah sudah kita sampai ke pesantren ini. Kebetulan ini beberapa hari air sudah mati dan sangat kami butuhkan khususnya untuk wudhu dan untuk meminum dan memasak. 9.000 liter air bersih setiap hari disalurkan Polres Ogan Komering Ulu kepada warga terdampak kekeringan selama kemarau panjang. Tidak hanya orang dewasa, berdasarkan kajian Lembaga Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF, Indonesia rentan bencana serta memiliki risiko perubahan iklim tinggi bagi anak-anak sehingga menempati peringkat ke-46 dari 163 negara. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia memiliki tingkat kerentanan tertinggi ke-14 akibat cuaca ekstrim. Tim Liputan melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Di Ogan Ilir, warga desa Simpang Pelabuhan Dalam juga belum bisa menikmati air bersih dari perusahaan daerah air minum Tirta Ogan. Padahal meteran air telah terpasang di sejumlah rumah sejak Desember 2022. Kondisi ini diperparah kemarau panjang sehingga warga semakin sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ratusan warga desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan belum ada aliran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Ogan. Padahal meteran air sudah terpasang di rumah warga sejak Desember 2022. Warga memasang saluran air melalui program pemasangan meteran atau Master Boot Record PDAM Tirta Ogan oleh pemerintah Ogan Ilir. Warga juga diminta uang Rp250.000 per kepala rumah tangga. Namun sayang, setelah pipa dan meteran terpasang, air PDAM Tirta Ogan tidak kunjung mengalir. Berapa biaya, Bu? 2,5. 250. Iya. Bu, berapa banyak warga yang tidak dialir PDAM ini, Bu? Banyak seluruh inilah, seluruh kami seberang sini. Kira-kira berapa, Bu? Ada 100? Kali lah doh. 100 an. Sama-sama seberang sana kan. Kalau masang kurang lebih kemarin itu 100 lebih. 100 lebih, yang masang baru. Ya, Ingat enggak Pak, bulan kapan tuh? sudah lupa aku. Karena kan RT yang ngumpul ke datanya RT, nyata sama RT. RT setelah ke kami melalui numpang juga gitu. Itu. Berapa biaya yang dibebankan ke wadah warga, Pak? Kalau biaya, numpang langsung yang ngomong. Melalui rapat gitu Iya. Kumpul perangkat desa. Nah dia minta biaya waktu itu lupa juga 2,5 salah. Nah, 200. bersih kalau 250. Ya.
Nah cuman istilah itu untuk yang lain-lainnya dia istilah itu ini ya, pas pemasangan kaki istilah tahunnya terpasang gitu. Pemasangan meteran PDAM Tirta Ogan diklaim program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Ogan Ilir sehingga tidak diketahui ada pungutan biaya pemasangan. Sedangkan saluran air yang belum mengalir, tim PDAM Tirta Ogan akan melakukan pengecekan. Ini yang harus kita luruskan kan. Perihal terkait kegiatan MBR itu memang pada dasarnya itu kegiatan yang berasal dari PUPR. Kontraktornya juga itu ditunjuk oleh PUPR, pelaksananya juga itu ditunjuk oleh PUPR. Kami PDAM itu sebatas untuk menerima, setelah jadi itu baru kami terima. Warga desa Pelabuhan Dalam berharap air bersih PDAM Tirta Ogan dapat segera mengalir ke setiap rumah. Sebab sejak dilanda kemarau panjang, warga sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir.